Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari kelompok 7 kelas Ekonomi Syariah 2B, dosen Pak Taufik. Kampus saya di Institut Bunga Bangsa Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan hasil observasi saya di perusahaan cuci motor dan akan menjelaskan pengertian POAC. POAC itu adalah yang pertama, planning. Planning adalah kesuksesan organisasi adalah mencapai tujuan yang telah disusun oleh manajer pada periode awal membentuk tujuan. Planning adalah sebuah proses di mana seseorang manajer memutuskan tujuan menetapkan aksi untuk mencapai tujuan strategi itu. Misi, visi, nilai dasar, dan tujuan adalah titik awal dari perencanaan strategis. Keempat hal ini mengatur konteks landasan dari suatu proses untuk menjalankan sesuatu serta unit perencanaan yang tertanam dalam satu organisasi. Perbedaan misi menggambarkan tujuan dari suatu organisasi, sedangkan visi menggambarkan keinginan untuk masa depan. Dan seringkali digambarkan dengan jelas, menggugah singkat oleh manajer suatu organisasi. Nilai dasar menyatakan secara filosofis komitmen yang diprioritaskan oleh manajer, sedangkan tujuan adalah keinginan masa depan dari suatu organisasi yang diusahakan untuk diwujudkan. Ada 4 karakteristik. 1. Tempat dan terukur. Yang kedua, menyebutkan isu yang penting. Yang ketiga, menentang tetapi realis. Yang keempat, menetapkan dalam periode waktu. Di sini ada prinsip perencanaan. Prinsip kontribusi tujuan perencanaan adalah untuk memastikan pencapaian efektif dan efisien tujuan organisasi. Yang kedua, ada prinsip suara dan konsisten permising bangunan adalah asumsi mengenal kekuatan lingkungan seperti kondisi ekonomi dan pasar sosial, politik, aspek, dan hukum budaya. Organizing adalah dalam bahasa Indonesia perorganisasi merupakan proses menyangkutan bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dan perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dan pencapaian tujuan organisasi. Definisi sederhana dari perorganisasian ialah seluruh proses pengelompokan orang, alat, tugas, dan wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan yang telah ditentukan sebelumnya. Perorganisasian adalah penentuan pekerja yang harus dilakukan, pengelompokan tugas dan membagi pekerjaan kepada setiap karyawan, menetapkan bagian departemen serta penentuan hubungan. Tujuan perorganisasian ini adalah untuk menetapkan peran serta struktur di mana karyawan dapat mengetahui apa tugas dan tujuan mereka. Proses perorganisasian dapat dilakukan secara efisien jika manajer memiliki pedoman tertentu sehingga mereka dapat mengambil keputusan dan dapat bertindak. Yang ketiga ada actuating. Actuating merupakan suatu kegiatan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sudah menjadi goal organisasi tersebut. Actuating merupakan salah satu fungsi manajemen yang dicetuskan oleh
George R. Terry pada dasarnya banyak mendapat mengenai fungsi manajemen, akan tetapi dapat memahami bahwa fungsi Terry adalah yang paling sering digunakan dalam memahami fungsi manajemen. Yang pertama ada menjelaskan dan mengkomunikasikan tujuan yang dihendaki dicapai. Yang kedua, menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulus kerja bawahan. Yang ketiga, mengajak untuk bekerja semaksimal mungkin para pengguna mencapai standar operasional. Yang keempat, mengembangkan potensi guna merealisasikan kemungkinan hasil yang maksimal. Tujuan penggerakan dalam organisasi adalah usaha atau tindakan dan pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan atau pekerjanya sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebelumnya tindakan penggerakan ini oleh para ahli dan kalanya diperinci lebih lanjut kepada 3 tindakan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan semangat. Yang kedua, memberikan bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan. Yang ketiga, pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Yang keempat ada controlling. Controlling adalah proses pengamatan atau pengawasan penentuan standar yang akan diwujudkan agar pekerja dapat berjalan dengan yang diharapkan, maka akan dibutuhkan pengontrolan yang optimal dan baik. Tujuan utama pengawasan ialah pengawasan agar apa yang dirancangkan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif dan dapat merealisasi tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis POAC. Controlling itu cuci motor adalah sebuah usaha yang dikembangkan oleh seorang pemuda bernama Slamet Kirman. Usaha cuci motor ini dimulai saat Slamet lulus sekolah pada tahun 2019. Dia mempunyai ide untuk membuat usaha sampingan selagi ia bekerja. Kemudian dia mengambil uang yang sudah ditabungkan selama sekolah SMK untuk modal membuka usaha cuci motor. Pertama, dia membeli kompresor untuk mesin menyemprot motor, kemudian dia membeli bahan-bahan seperti sabun dan kit motor. Setelah modal mesin dan peralatan sudah tersedia, barulah Slamet memikirkan tempat untuk membuka usahanya tersebut. Awalnya dia ingin mencoba membuka cuci motornya di pinggir jalan, tapi karena minimnya modal, maka dia memutuskan untuk membuka usaha cuci motor di rumah saja. Modal mesin, peralatan, dan tempat sudah siap, akhirnya dia mulai membuka usahanya. Yang kedua ada organizing. Pada saat usaha ini sudah berjalan dengan lancar, Slamet memulai membuka lowongan pekerjaan mencari karyawan untuk membantu karena dia harus membagi waktunya antara bekerja atau menjalankan usaha tersebut. Slamet kemudian berpikir untuk mencari karyawan untuk membantu pengelolaan usaha cuci motor agar tidak berhenti begitu saja. Lalu Slamet mendapatkan 2 karyawan yang kemudian langsung dipekerjakan, dan dari situlah Slamet Kirman menjadi pemilik yang tugasnya menjadi pengawas karyawan dan serta mengelola keuangan dan keperluan cuci motor. Tugas karyawan di tempat cuci motor tersebut yaitu menunggu para pelanggan. Yang kedua, jika sudah pelanggan yang datang, kemudian karyawan mengarahkan para pelanggan yang untuk duduk dan mulai membawa motornya pelanggan ke tempat khusus untuk mencuci. Yang ketiga, menyemprot motor. Yang
keempat, memberikan sabun ke seluruh bagian motor dan mulai dari membersihkannya dengan menyemprot ulang agar bersih dan menggelapkan motor hingga kering. Yang keempat, ada actuating. Selamat Kirman berencana ke depannya akan memperluas tempat usahanya agar dapat berkembang dengan maju dan lebih dikenal oleh banyak orang. Dan oleh karena itu, sebisa mungkin Selamat Kirman mencari tempat usahanya yang lebih strategis karena sebelumnya dia membuka usahanya di rumah dan jarang diketahui oleh banyak orang. Yang keempat ada controlling. Selamat Kirman melakukan pengawasan kepada karyawan setiap 3 hari sekali agar dapat mengetahui perkembangan kerja para karyawan. Kemudian Selamat Kirman setiap seminggu sekali mengontrol stok bahan-bahan motor agar stoknya terawasi. Dan jika sudah mulai habis, maka Selamat membeli bahan-bahan yang sudah habis tersebut. Untuk mengontrol keuangan Selamat dan akan menerima laporan keuangannya setiap hari dan para karyawan yang sudah bekerja. Selanjutnya, dia akan mengatur untuk membaginya antara uang untuk modal dan juga berapa keuntungannya ia diperoleh setiap harinya. Kesimpulan dari POAC adalah POAC adalah proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pelaksanaan pengandalian. POAC masih terhubung dengan POSCORB, fungsi manajemen. Keduanya berbeda, tetapi dalam setiap elemen POAC selalu ada fungsi manajemen. Elemen pertama di POAC perencanaan adalah proses di mana manajemen membuat keputusan memutuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan. Alokasi tanggung jawab kepada orang lain untuk mengukur antara keberhasilan dan tujuan. Untuk membuat perencanaan yang baik ada beberapa prinsip seperti prinsip kontribusi dan prinsip dalam. Manajemen merupakan seni untuk mengatur sistem kinerja perusahaan yang meliputi perencanaan, planning, perorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan untuk mencapai perusahaan secara efektif dan efisien. Demikian penjelasan saya mengenai perusahaan cuci motor. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.